Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Ucok, di channel kesayangan Anda, yakni channel terbaik termotivated di seluruh dalam semesta ini, namun belum dimonetisasi. Canda guys. Sebagaimana biasanya, saya akan merangkum sebuah film, yang mana film kali ini dari suatu negara saingan paman saya, yakni Kim Jong-un, atau lebih tepatnya Korea Selatan. Film ini bertema kriminal dan aksi, yang menceritakan seorang informan bekerja sama dengan seorang jaksa. Namun semua berubah di saat si jaksa mengkhianati si informan. Bagaimana kesurannya? Inilah istriku, ternyata kembaran ibuku yang hilang. Loh, inilah Yadang the Snitch. Diawali dengan seorang pemuda bernama Lee Kang-soo, atau kita panggil saja Kang Soo. Beliau adalah seorang supir dan sedang mengantar seorang pelanggan yang setengah mabuk. Di basement, si penumpang membayar sewa dan menambahkan tip yang banyak dengan syarat Kang Soo mau menunggu 30 menit. Sebelum keluar, si penumpang juga memberi Kang Soo minuman berenergi. Tanpa pikir negatif, Kang Soo langsung menghabiskan minuman tersebut. Setelah si penumpang keluar, Kang Soo tiba-tiba pening dan halusinasi. Dan bersamaan dengan itu, beberapa polisi datang menangkap Kang Soo dan terbukti positif narkoboy, sehingga dia pun masuk rehabilitas. Di dalam sel, Kang Soo yang baru sampai langsung dibuli oleh senior kamar tersebut, seperti membersihkan WC. Bahkan Kang Soo juga kadang dipukuli hanya karena hal sepele, seperti kentut contohnya. Di penjara ini kita juga berkenalan dengan seorang jaksa bernama Guan Hee, atau kita panggil saja Jaksa Gu. Beliau adalah seorang jaksa yang tidak terkenal. Bahkan setelah 10 tahun berkarir, beliau hanya selalu dimutasi dari tempat ke tempat yang lain. Dan hal tersebut sangat lumrah di negara demokrasi seperti Korea. Dan satu lagi juga sama, negara siapa? Negara kita. Emang negara kita di mana? Ya enggak tahu. Kok tanya saya? 남은 99%는? Tidak hanya itu, Jaksa Gu yang sebetulnya sangat jenuh dengan para pecandu malah dikirim ke bagian utara negara yang notabene terkenal dengan wilayah pecandu paling banyak di negara tersebut. Walaupun begitu, Jaksa Gu terus bertahan karena dia punya ambisi menjadi seorang jaksa di pusat pemerintahan negara. Dan caranya, Jaksa Gu harus menangkap seorang gembong narkoba yang juga berada di penjara tersebut. Kembali ke Kang Soo yang sudah beberapa kali kena bully. Bahkan baru saja ia mencuci toilet, tiba-tiba satu orang bernama Changra nyelonong masuk dan langsung berak. Namun apalah daya, Kang Soo hanya menerima dengan pasrah. 족같은 인생에도 Di malam yang kelam penuh impian, Jaksa Gu yang sedang merenungi nasibnya juga sembari membaca profil para tahanan kamar nomor 2, yang diantaranya ada Kang Soo dan Heng Si. Heng Si adalah seorang gembong narkoba, namun tidak ada bukti yang kuat untuk memvonis si Heng Si ini ke tahanan polisi, karena saat ini mereka-mereka ini hanya direhabilitas guys. Sedangkan dari pengalaman Jaksa Gu, dari tampang si Kang Soo ini, dia bukanlah seorang gangster, bukan juga pecandu. Gitu kira-kira. 증인은 아니다. Jaksa Gu pun berbicara dengan Kang Soo, yang mana Kang Soo menceritakan runtutan kejadian secara detail tentang bagaimana orang menjebak dia. Mengetahui daya ingat si Kang Soo sangat bagus, Jaksa Gu pun meminta si Kang Soo jadi informannya untuk memata-matai Heng Si. Jaksa Gu juga memberi saran kalau Kang Soo harus mencari perhatian agar Heng Si mau menerima Kang Soo, atau paling tidak Heng Si tidak mencurigainya. Dan ya, momen tersebut terjadi di mana Kang Soo menantang geng saingan Heng Si, walaupun pada akhirnya Kang Soo jadi bulan-bulanan para gangster tersebut. Namun itu berhasil. Setelah beberapa hari, anak buah Heng Si pun mulai menghormati Kang Soo, bahkan juga duduk bersama kelompok Heng Si dan berhasil mendapatkan informasi tentang barang-barang yang akan dikirim oleh Heng Si. 아까요. 평택에는 저 물건 말이야. 그거는 저기 정예배 보내. Kang Soo yang juga dendam kepada geng saingan Heng Si yang selalu memukulinya pun meminta bantuan berupa sebungkus narkoboy dari Jaksa Gu yang digunakan untuk menjebak si geng tersebut. Jaksa Gu pun setuju. Saat istirahat, Kang Soo mulai aksinya, dan saat keributan terjadi, para polisi pun datang melerai yang juga menemukan si obat sebelumnya, dan ya, jebakan si Kang Soo pun berhasil. 야, 잠깐 이거 뭐야? 내가 아니에요!
Kang Su juga berhasil menemukan jaringan bisnis narkoboy si Hengsi, mulai dari daftar nama, jadwal keluar masuk barang, dan seluruhnya diberikan si Kang Su kepada Jak Sagu, sehingga seluruh anggota Hengsi dapat dibasmi dengan mudah. 인천 대규모 마약 밀매 조직의 우두머리 격이 Ya, karena itu juga Jak Sagu pun naik jabatan sesuai dengan ambisinya, satu langkah menuju kaum elit para jaksa. Kang Su juga dipindah sel ke tempat Jak Sagu bekerja. 여기 태국 방 Di sini Jak Sagu dan Kang Su pun merayakan keberhasilan mereka. Jak Sagu juga mengirim sedikit hadiah kepada orang tua Kang Su. Jak Sagu yang mengetahui kalau Kang Su sangat berkompeten sebagai informannya pun meminta agar Kang Su menjadi informan profesional setelah bebas nanti. Jak Sagu yang dalam waktu dekat akan naik jabatan ke Seoul bagian barat meminta agar Kang Su tetap menjadi partnernya di dalam kejaksaan. Jak Sagu juga mengangkat Kang Su jadi adiknya. 야, 이제부터 편하게 형이라고 불러. 너 야당 한번 해봐라 전문적으로. Singkat cerita, Kang Su sudah bebas dari penjara, juga sudah menjadi orang kaya dan terkenal di kalangan pecandu dan polisi. Terbukti dari saat Kang Su mendatangi kantor polisi untuk membebaskan seorang pemuda yang pengedar juga pecandu. Tanpa basa-basi, Kang Su menjelaskan kalau barang bukti narkoboy dengan berat 500 gram bisa dipenjara 5 tahun, katanya. Namun semua dapat diatur asal sesuai harga, kata si Kang Su. Si pemuda pun berkata, berapa yang kau mau? Tanyanya. Si Kang Su menjawab, ada 3 orang dan seluruh barang bukti. Totalnya 160 juta, bayar melalui Bitcoin, kata Kang Su. Si pecandu langsung menyetujuinya. 500g이면 얼마죠? 한 5년 돼? 돈은 알아서 하시고 1억 대가리 작업한 것까지 총 1억 6천. Dari kantor polisi, Kang Su menemui Changra, salah satu rekan selnya dulu yang juga pernah ditolongnya keluar dari penjara tersebut. Changra adalah seorang pengedar. Maksud Kang Su menghadang Changra adalah untuk mendapatkan 3 nama besar sindikat narkoboy di Seoul, seperti bandar, pemasok, dan distributor. Kalau Changra menolak, Kang Su akan memenjarakannya, yang karena itu Changra pun tidak punya pilihan dan harus setuju. 형 덕분에 출소했으면 그래도 전화 한 번은 원하는 게 뭔데? 오늘 대가리 셋만 내리자. 단순 투약 안 받아. Keesokan harinya, Changra mengantar 2 kg barang kepada kliennya. Saat si klien hendak pergi, tiba-tiba mereka menabrak mobil seorang wanita. Si wanita, pemilik mobil pun keluar dan meminta si pembeli tersebut keluar. Namun mereka merasa ada yang janggal, yang mana ternyata area tersebut sudah dipantau oleh puluhan polisi. Si wanita tersebut juga salah satunya. 내리셔가지고 차 한번 확인해 보셔야 될 것 같아요. Di saat para pembeli ini mencoba kabur, para polisi pun berdatangan dan mencoba menghentikan mereka dengan cukup brutal. Sedangkan Kang Su tetap memantau dari jauh. Namun karena terlalu lama, Kang Su pun turun tangan dan menabrak mobil para pembeli tersebut dengan keras, yang akhirnya 3 orang pembeli tersebut pun berhasil ditangkap. Dan dari sinilah kita tahu apa profesi si Kang Su ini, yang ternyata dia adalah yadang atau dalam artian orang dalam. Di Korea, khususnya aktivitas narkoboy, ada 3 aspek utama, yakni pecandu, yadang, polisi. Ketiga aspek ini saling menguntungkan satu sama lain. 해분류로 나뉜다. 약을 파는 놈과 그놈들을 엮어주는. Atau sederhananya, polisi menangkap pecandu. Pecandu menggunakan jasa Kang Su sebagai yadang. Kang Su meminta bayaran, juga meminta nama-nama yang bersangkutan. Pecandu setuju, lalu bebas dari jerat hukum. Kang Su untung dapat uang, polisi juga dapat uang dan mendapatkan berita kinerja positif di media. Ya, karena itu juga para polisi mendapatkan promosi jabatan, sedangkan Kang Su mulai dikenal oleh kalangan tertentu walaupun tetap beraksi dari balik bayangan. 한마디로 매년 터지는 굵직한 인서가 이쁘게 나온다. 강수 수고. Di tempat lain, di bawah derasnya guyuran hujan, seorang kepala polisi bernama Oh Sang-jae sedang menangkap 2 orang pemuda yang terindikasi menggunakan narkoba di dalam mobil dan tak kunjung keluar setelah beberapa jam-jam, sehingga tim Oh Sang-jae pun terpaksa menderek mobil tersebut ke kantornya. 아까 벌써 3시간째 저러고 있는데 대표님 왜 가져왔어요?
Oh Sang Jae pun langsung menginterogasi si wanita karena Oh Sang Jae merasa janggal. Di tempat lain juga Kang Su mendatangi kantor Jaksagu. Melihat kemewahan kantor Jaksagu, Kang Su pun takjub dengan pencapaian Jaksagu. Namun Jaksagu malah merasa cemas karena dia merasa kalau jabatannya atau pangkatnya saat ini seperti berjalan di atas seutas tali yang rawan jatuh katanya. Namun Kang Su tetap menyemangati Jaksagu. Sebagai abangnya, Kang Su juga menunjukkan barang narkoboy jenis baru yang berasal dari utara dengan harga mahal dan juga barang langka. Kang Su mengatakan kalau Jaksagu bisa membongkar sindikat ini, maka posisi Jaksagu akan bertahan, yang hal tersebut membuat Jaksagu kembali ceria. 블루라고 있는 새끼들한테만 들어가는 거. 어떤 새끼가 이걸 500g이나 오재철 민재분 아들내미. 한 냄새가 난다. Kembali sejenak ke Sang Jae yang sedang menginterogasi tersangka sebelumnya yang ternyata seorang artis bernama Sojin. Dengan keahliannya, Sang Jae mengintimidasi si Sojin sampai menangis. 오상재야, 나 덮어 씌워서 저승 갈 때까지 방에 발짝 끼고 포토라인 한번 걸어볼까? Sang Jae yang tahu kalau Sojin hanyalah korban, dia pun memberikan penawaran kepada Sojin agar bersedia menjadi informannya untuk menangkap si bandar, yakni bernama Yeom Tae-suk atau kita panggil saja Yeom. 그 약 너로만 얘기하면 그냥 집에 돌려 대구 건달 염태수. Kita berpindah ke tempat pembuatan barang haram tersebut di sebuah pelabuhan Incheon yang dikuasai oleh Kim Ha-nam atau kita panggil saja K6. Di sini juga ada Yeom untuk mengambil barangnya. Namun ada sedikit pertikaian yang mana salah satu anak buah K6 malah memakan belut yang digunakan untuk menyelundupkan barang haram tersebut. 정확히 4kg 500이다. 500은 전혀 뱃속에 녹았고. 왜? 계속해? Di saat pulang dari pabrik tersebut, Yeom ternyata sudah diikuti oleh Sang Jae. Namun rencana yang sudah terstruktur itu dikacaukan oleh Kang Su dengan menghalangi mobil Sang Jae dan timnya. Kang Su juga menelepon Yeom dan mengaku kalau dia anak buah Yamamoto. Kang Su pun memberi arahan kepada Yeom agar berlari ke salah satu stasiun terdekat di tempat tersebut dan berdiri di gerbong 42 katanya. Yeom pun menuruti saran tersebut. 염태수 사장님! 곰새끼들 줄줄이 달고 야마모토 식구야! 지금 남동역으로 가! 번호 4-2. Di gerbong 42 karena Sang Jae mendekat, Yeom pun mengancam akan bunuh diri. Namun tiba-tiba saja Jaksagu bersama timnya muncul dan menyetrum si Yeom, juga mengambil alih TKP. 염태수 씨. 맞네. Dan semua ini adalah rencana dari Kang Su, atau dalam artian Kang Su menjebak Yeom agar ditangkap langsung oleh Jaksagu supaya Jaksagu lah yang mendapatkan sorotan positif di media. Gitu kira-kira guys. Sang Jae pun merasa kesal karena dia merasa kalau Jaksagu merebut targetnya. 피해자 가르쳐도 되는 겁니까? 서로 뭔가 착오가 있어. 영장 있어요. 네? Bukan ke kantor polisi maupun ke pengadilan, Jaksagu membawa Yeom ke mobilnya dan mengancam akan memenjarakan Yeom selama 15 tahun. Tetapi Jaksagu memberi penawaran asal Yeom mau buka suara siapa dalang atau nama besar yang bekerja sama dengannya. Yeom pun menerima tawaran tersebut. 구형 얼마나 때리실 거예요? 이것만 해도 최소 7년이야. 내가 마음만 먹으면 뭐 Sedangkan Sang Jae yang masih kesal dengan kejadian sebelumnya menelepon si Sujin yang menjadi informannya. Sujin pun memberi alamat di Hotel Laura Hill, di mana salah satu anak calon presiden bernama Cho Hun akan mengadakan sebuah pesta narkoboy dan acak kulai. Mendengar informasi tersebut, Sang Jae langsung mengarahkan timnya. Cho Hun juga salah satu nama yang terafiliasi dengan Yeom. 놈들하고 만날 때 나한테 전화 한 통만 넣어줘. 호텔 로라일이요. 자, 로라일 호텔이야! Satu langkah lebih awal, tim Jaksagu sudah sampai di tujuan dan menyebarkan anak buahnya untuk melakukan penyisiran dan penyidikan di seluruh ruangan. 안전 제일입니다. 몸 조심하시고요. 예, 자. Yeom pun dibebaskan karena mau bekerja sama. Sedangkan Kang Su dengan kecerdasannya juga menyiapkan sebuah kacamata yang dilengkapi dengan kamera. Setelah itu, Jaksagu dan tim pun langsung masuk ke klub yang di dalam pesta perjinahan sedang berlangsung. Bahkan di dalam satu ruangan, Jaksagu syok melihat ada belasan pemuda-pemudi sedang pesta seks dan juga menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Bahkan, Sujin juga ada di sana yang mengalami pelecehan juga kekerasan. Dan semua kejadian itu terekam jelas di kamera Kang Su. Begitu juga dengan tampang songong si Cho Hun. 잘생겼네 아주. TV 출연 한번. Bersamaan dengan itu, Sang Jae datang dan kedua kalinya dia gagal dalam misi tersebut. Tidak hanya itu, Sang Jae juga tidak bisa menyelamatkan Sojin sebagai informannya. Di kantornya,
Handphone Jaksagu terus berdering panggilan dari Kepala Jaksa Pusat, yang di ruangan Jaksagu juga ada si Cho-hun dan pengacaranya. Si pengacara menawarkan perdamaian karena ayah Cho-hun adalah calon presiden yang dikuatkan saat itu. Oleh karena itu, juga si pengacara berkata, kalau Jaksagu tidak menaikkan kasus ini, maka Jaksagu akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dan ya, Jaksagu dengan seluruh ambisi dan cita-citanya pun menerima tawaran tersebut. Untuk memastikan agar kasus tersebut tidak terbuka ke publik, Jaksagu pun menyuruh agar Yeom tutup mulut. Yeom setuju asal dia boleh menghabisi Kang Soo. Dan ya, si Jaksagu yang sudah dibutakan oleh jabatan pun mengiyakan permintaan Yeom. Bahkan Jaksagu menyuruh Yeom menyuntikkan obat terlarang tersebut ke tubuh si Kang Soo. 그래서는 아무 일도 없었던 거야. 강우 죽이면 됩니까? 그러니까 큰일 날 소리 하고 있어, 이씨. Singkat cerita, tanpa rasa empati bak psikopat, si Yeom langsung menghantam Kang Soo habis-habisan, mematahkan kakinya, menyuntikkan obat haram ke tubuh si Kang Soo, dan membakar kaki Kang Soo dalam keadaan hidup-hidup. Jaksagu yang juga sudah gelap mata akan harta dan jabatan tega memfitnah si Sang Jae kalau Sang Jae menerima suap dari Yeom sebagai bandar narkoba. Yang bersamaan dengan itu juga di berita Sojin sudah tertangkap dengan kasus penyalahgunaan narkoboy. 염태수한테 금품을 받았다는 진술이 나왔네. 라이징 스타로 주목받고 있는 영화배우 오늘 구속됐습니다. Beberapa tahun berlalu, ternyata Kang Soo selamat dan dalam perawatan Changra. Terlihat kondisi Kang Soo sangat mengenaskan. Namun Changra terus mengawasinya dengan ketat. Kang Soo juga beberapa kali halusinasi dan melihat ratusan kecoak keluar dari kakinya. Yang karena itu juga, Kang Soo beberapa kali melukai kakinya. Tidak hanya itu, efek dari sakau ini membuat indera pengecap Kang Soo mengalami masalah. Yang beberapa kali Kang Soo muntah-muntah saat makan nasi. Sedangkan Jaksagu sudah masuk ke kalangan elit negara, namun pekerjaannya hanya berfokus untuk menutupi ketololan kebodohan si Cho-hun ini sebagai anak calon presiden. Blok. Baru anak calon presiden sudah action, apalagi nanti bapak dia betul-betul jadi presiden. Dasar dia. 약쟁이 믿다가 발목 잡힙니다. Di penjara, setelah banding dan persidangan yang cukup lama, akhirnya Sang Jae dibebaskan bersyarat setelah terbukti tidak bersalah. Yang di luar penjara, keluarga Sang Jae sudah menunggu. Begitu juga dengan salah satu saingan politik ayah Cho-hun bernama Park Hyung-sok mengungkit skandal Cho-hun di Hotel Laura Hill 1 tahun lalu. Namun Sang Jae menolak, begitu juga dengan istri Sang Jae langsung memarahi mereka karena kecewa dengan kinerja para pelaksana dan penegak hukum tersebut. 이 사람 이렇게 만든 거 Sedangkan si Sojin yang sudah bebas dari penjara juga karir artisnya sudah redup pun hanya bisa menjual barang-barang haram tersebut. Hingga suatu saat, satu orang pelanggannya meminta agar Sojin mau menyuntikkan obat haram tersebut secara langsung dengan bayaran yang cukup mahal. Setelah melihat bukti bekas pemakaian di lengan si pelanggan, Yujin pun setuju dan mereka bertemu di sebuah hotel. Di saat proses penyuntikan dimulai, Sojin mulai sadar kalau ini adalah jebakan karena tangan si pelanggan sangat mulus. Sojin pun langsung menyetrum si pelanggan dan langsung melarikan diri. Namun Kang Soo sudah menunggu di depan pintu. Maksud Kang Soo menjebak Sojin bukan untuk melaporkannya, namun untuk merekrut Sojin ke dalam bagian rencananya untuk membalaskan dendamnya kepada Jaksagu. Tidak hanya itu, Kang Soo juga mendatangi Sang Jae. Karena dendam masa lalu yang belum selesai, Sang Jae pun langsung naik pitam sehingga mereka berdua baku hantam. Namun Kang Soo menjelaskan kesalahpahaman ini. Sang Jae sempat tidak percaya sampai Sujin muncul. Kang Soo pun menjelaskan kalau mereka bertiga adalah korban dari keegoisan Jaksagu. Kang Soo juga memperlihatkan bekas luka di kakinya. Kang Soo pun menjelaskan alasan Jaksagu mengkhianati mereka adalah hanya untuk melindungi kebejatan anak calon presiden terkuat. Kang Soo pun membagi tugas di mana Sang Jae menangkap Yeom, Yu Sujin memata-matai Cho-hun, dan untuk Kang Soo spesial kepada Jaksagu. Kang Soo mengawali rencananya dengan menangkap Yeom untuk mengambil kembali file rekaman saat Kang Soo dan Jaksagu menggerebek pesta Cho-hun dahulu. 잡아내리시겠다. 폭탄이 있었거든.
염태수한테 yang mana ternyata Yeom kini semakin sukses dalam bisnis ternarkoboinya karena telah menguasai pelabuhan Incheon milik K6 dahulu. Dan untuk memancing agar Yeom mau keluar dari persembunyiannya, yaitu dengan cara menyetop barang haram yang masuk dari Jepang. Maka dari itu, Sang Jae dan Kang Soo pun mendatangi K6 untuk mendapatkan informasi dan posisi Yeom terkini. Awalnya K6 menolak menolong mereka, namun Sang Jae berkata kalau target mereka adalah untuk menyingkirkan si Yeom. Yang hal tersebut membuat K6 tertarik, karena ternyata dia juga ingin menghabisi Yeom dan mengambil alih pelabuhan Incheon tersebut. K6 pun memberi detail pengantaran barang-barang haram di si Yeom, yang mana truk dari Jepang akan berhenti di sebuah kedai sup ikan, dan momen itulah yang harus digunakan Kang Soo dan Sang Jae untuk menangkap Yeom. 우리 아들이 공장면 야마모토 화르차가 Di sore harinya, Sang Jae dan Yujin memodif sebuah tas untuk menyimpan kamera yang bertujuan untuk merekam pesta jinah yang akan dilakukan oleh Chohun, dan Sujin menjadi salah satu tamu di pesta tersebut. Yang bersama dengan itu, Kang Soo datang dengan Changra. Changra lah yang akan membawa Sujin ke lokasi pesta. 확보하면 바로 문자 줘. 같은 일만 잘하면 돼. 어? 빠이. Sedangkan Sang Jae dan Kang Soo sudah memulai rencana mereka untuk mensabotase truk pengantar barang si Yeom. Di saat Kang Soo hendak membongkar truk tersebut, tiba-tiba satu mobil datang yang ternyata itu adalah Yeom dengan anak buahnya. Sang Jae yang masih marah pun langsung masuk dan menodongkan pistolnya ke arah 3 orang tersebut. Namun inilah yang terjadi. Ya, si orang Jepang dan anak buah Yeom melawan Sang Jae, sedangkan Yeom langsung melarikan diri. Tetapi Sang Jae berhasil menembak kaki anak buah Yeom, juga menghantam si orang Jepang sampai pengsan. Yeom yang berada di luar pun merasa heran dengan belut yang sudah berceceran di luar truk, yang ternyata Kang Soo sudah berhasil mendapat barang haram tersebut sebagai bukti. Namun tiba-tiba Yeom muncul sehingga mereka berdua juga baku hantam. Namun kali ini Kang Soo lah yang menang. Di sebuah terowongan, Sang Jae menginterogasi Yeom dengan posisi terbalik yang sesekali juga menghantam tenggorokan Yeom. Karena tidak tahan dengan situasi tersebut, Yeom pun menyerahkan memori penyimpanan video perekam skandal di Hotel Laura Hill dahulu. 영상 어딨어? 빨리 말해! Kang Soo dan Sang Jae pun berhasil mendapatkan rekaman juga menangkap Yeom. Mereka hanya menunggu Sojin untuk merekam aksi bejat si Chohun di dalam sebuah kapal pesiar beserta kawan-kawannya. Setelah mendapatkan bukti, Sojun pun menginformasikannya kepada Kang Soo dan Sang Jae. Agar Sojin bisa cepat keluar dari pesta tersebut, Kang Soo pun menyuruh Changra untuk melaporkan pesta itu ke kejaksaan. Namun sayangnya, jaksa yang menerima laporan tersebut adalah anak buah Jaksagu, sehingga Jaksagu langsung menetralisir seluruh aspek seperti melarang polisi air untuk datang ke lokasi. Jaksagu juga segera menelepon Chohun agar keluar dari sana karena ada pengkhianat di dalam kapal. Chohun curiga dengan Sujin, namun dia tidak punya bukti. 이거 지금 누가 작업치고 있는 것 같으니까 나오세요. 빨리 위치까지 정확하게 알고 있으니까 빨리 나오라고. Sedangkan Sang Jae langsung menyerahkan Yeom ke kantor polisi. Namun satu rekannya berkhianat juga bersekongkol dengan si Jaksagu. Si pengkhianat ini juga memberitahukan kalau Kang Soo masih hidup bekerja sama dengan Sojin Sang Jae yang terlihat dari CCTV. Jaksagu pun sadar kalau Sojin lah yang menjebak si Chohun dan segera memberitahukannya kepada Chohun. 엄수진도 이광수와 한 로라일에 있었던 그 영화 배우 있지 않습니까? Di jalan, Sojin pun video call dengan Kang Soo juga Sang Jae. Di sini Sang Jae meminta maaf atas kejadian dahulu. Sang Jae juga berjanji akan menghapuskan laporannya tentang Sujin yang seorang pecandu. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Ya, Chohun yang mengetahui kebenarannya langsung mengirim seorang untuk menghadang mobil Changra sehingga Sojin dan Changra wasted di tempat. Barang bukti juga diambil oleh anak buah Jaksagu. Kang Soo dan Sang Jae pun langsung meluncur ke TKP yang terlihat mobil Changra sudah terbakar. Kang Soo langsung putus asa dan merasa semuanya ini sia-sia karena satu-satunya rencana mereka sudah gatal alias gagal total. Kang Soo juga berencana melarikan diri dari Korea. Namun si Sang Jae menguatkan hati Kang Soo dan berkata kalau kita harus membalaskan dendam si Sujin dan Changra, katanya. 수진이 원하는 대로 제 거사.
Keesokan harinya Kang Su menemui si K6 dan memberi narkoba seberat 25 kg dan meminta agar barang tersebut diubah menjadi uang cash dan menyediakan satu kapal untuk pelarian Kang Su ke Tiongkok. 키로당 한 장씩 달러로 25개. 중국 가는 배 하나만 띄워줘. Sedangkan Jak Sagu mendatangi bekas tempat tinggal Kang Su untuk mencari video sebelumnya. Yang bersama dengan itu, Jak Sagu menerima panggilan dari K6 dan membocorkan lokasi Kang Su dengan imbalan pelabuhan Incheon yang kini dimiliki Yeom dikembalikan kepadanya. Jak Sagu, K6 pun berkata kalau Kang Su dan Sang Jae menemui Park Hyung Sok untuk memberi bukti rekaman skandal si Cho Hun di Hotel Laura Hill tahun lalu. 님 좀 도와드리고 제가 녹도장 좀 찍으려고. 나한테 뭔가 원하는 게 있는 것처럼 들리는. 잘 아시지 그게. Kembali ke Sang Jae yang ingin bertemu dengan Park Hyung Sok, namun pengawal menghalanginya. Sang Jae terus memanggil, namun suaranya tertutupi oleh keributan hadirin yang lain. Bahkan juga anak buah Jak Sagu sudah berdatangan dan langsung menangkap Sang Jae. Jak Sagu juga berhasil mengambil file video tersebut. Oleh karena itu, Sang Jae pun ditahan sementara di kantor jaksa, sedangkan Kang Su dengan salinan video sudah pergi entah kemana. 장수 어디 있어요? 진짜 찢어졌죠. 우리도 끝. Jak Sagu yang sudah mendapatkan video bukti tersebut pun menyuruh seorang jurnalis muda untuk menaikkannya ke berita, sehingga skandal itu merusak nama baik ayahnya. Bahkan pengacara Cho Hun pun marah kepada Jak Sagu. Namun Jak Sagu berkata, cukup akukan saja kepada pers kalau Cho Hun menyerahkan diri, katanya. Sehingga di berita terkabar kalau yang menangani kasus itu adalah Jak Sagu. Kang Su yang mendengarnya dari tempat lain pun merasa geram. 사건을 반부패 3부 구간이 구검사야. 구간이답다. Di ruang interogasi, Jak Sagu memberi tawaran kepada Sang Jae, yang mana asal Sang Jae bersedia memberitahukan lokasi Kang Su, maka nama baik Sang Jae akan dipulihkan. Juga bisa aktif kembali menjadi polisi dengan pangkat atau jabatan yang lebih baik. Namun Sang Jae adalah polisi yang berintegritas dan itu disadari oleh Jak Sagu. Sehingga Jak Sagu pun mengintimidasi Sang Jae dengan membawa anak istrinya ke tempat tersebut. Dan ya, sejujur-jujurnya manusia, kalau berhubungan dengan keluarga atau orang yang kita sayang, pasti ada pengecualian. Begitu juga dengan Sang Jae, yang pada akhirnya mau tidak mau harus menuruti kemauan Jak Sagu, yakni memberi koordinat tempat si Kang Su saat ini. Sembari menulis, Sang Jae juga meminta rokok dan korek api Jak Sagu. Setelah itu, Jak Sagu pun menyerahkan titik koordinat tersebut pada si Yeom agar Yeom menghabisi si Kang Su dengan brutal. 여기에서 이강수를 찾아 데리고. Sedangkan Cho Hun diperintahkan untuk memberikan urinnya untuk dites. Namun semua sudah dimanipulasi oleh Jak Sagu dan itu sangat mengwaukan. Saya sangat kagum ya dan terkesima dengan kecerdasan Jak Sagu ini, guys. Semuanya itu matang loh direncanakan gitu. Kayak dia melaporkan si Cho Hun ini dia melaporkan skandalnya gitu ya kan. Baru ya udah kau katakan saja kalau Cho Hun ini sudah menyerahkan diri gitu kan. Baru setelah itu dicek lah, apa hanya dicek lah urinnya, tapi urinnya kan sudah dimanipulasi. Artinya kalau dinaikkan beritanya, oh dia negatif narkoba, gitulah kira-kira, guys. Keren sih dia, keren. Lanjut. 와, 실이 있네. Setelah itu, Cho Hun pun mengucapkan terima kasih kepada Jak Sagu. Jak Sagu juga berkata kalau urin tersebut pasti negatif karena urin tersebut punya kawan SD-nya. Jak Sagu juga memberi Cho Hun rokok sekalian menyalakannya. Cho Hun juga berkata kalau dia sudah lama menjadi seorang pecandu, bahkan dari SMP. Cho Hun juga sempat mengungkit jurnalis muda bernama Song yang sempat menyinggungnya, juga jurnalis yang membongkar atau yang menyebarkan fotonya. Namun Jak Sagu berkata kalau Song akan dipenjara dengan tuduhan kekerasan seksual. Nah, kan mengerikan sekali. Padahal dia yang menyuruh si Song ini, dia juga yang memfitnah, dia yang memenjarakan gitu. 그거 누구 거예요? Sedangkan Yeom yang baru sampai di lokasi Kang Su dan saat anak buah Yeom hendak membuka mobil Kang Su, tiba-tiba ya, anak buah si Yeom langsung wasted ditikam anak buah si K6. Jreng. Ternyata ini semua adalah jebakan dari Kang Su, Sang Jae, dan K6. Tanpa basi-basi, K6 langsung mewastedkan si Yeom saat itu juga. Lah, kok begini? Si Kang Su di mana? Dia, di mana ya? Lah, aku datar sekali, guys.
Kembali ke kantor Jaksa Gu. Beberapa saat kemudian para kaum elit negara pendukung ayah Cho-hun pun berdatangan dan berkumpul di ruangan Jaksa Gu. Sembari bercengkrama dan makan, mereka pun menyalakan TV untuk menonton debat calon presiden. Namun yang muncul malah percakapan si Cho-hun dan Jaksa Gu, juga para petinggi-petinggi yang lain. Sehingga media Korea langsung banjir dengan berbagai jenis meme dan komentar-komentar aneh dari netizen. Dan jreng-jreng, ternyata yang merekam adalah Kang Soo dari gedung lain. Di live streaming tersebut, Kang Soo berhasil membongkar seluruh skandal-skandal para elit negara ini. Dengan panik, orang-orang pun berhamburan keluar dari ruangan Jaksa Gu. Dan tertinggallah Jaksa Gu seorang. Dia terdiam sejenak dan menyadari kalau ini semua adalah perbuatan Kang Soo. Namun dia merasa heran, dari jarak jauh kok suara boleh tembus, pikirnya. Sehingga dengan marah, Jaksa Gu pun mencari alat atau mikrofon di ruangan tersebut. Yang saat Jaksa Gu membuang jasnya, barulah dia tahu kalau asal suaranya adalah jeder. Jeder. Ternyata mikrofon itu berasal dari sebuah korek yang sudah dimodifikasi oleh Kang Soo. Rencana yang luar biasa ini ternyata berasal dari pemikiran si Kang Soo dan Sang Jae. Ternyata penangkapan Sang Jae saat mendatangi partai Park Hyung Suk memang disengaja, dan saat di ruangan Jaksa Gu, Sang Jae sempat meminta rokok dan korek Jaksa Gu. Ya, di sini dengan cepat Sang Jae menukar korek Jaksa Gu dengan korek yang sudah dimodifikasi tersebut. Yang kalau dihidupkan, mic pada korek langsung terhubung ke kameranya si Kang Soo. Sehingga semua skandal Jaksa Gu dan Cho-hun pun terbongkar melalui live streaming tersebut. Jaksa Gu pun teringat kalau dulu korek itu adalah lambang kehangatan antara dia dan Kang Soo. Namun kali ini korek itu menjadi alat yang menghancurkan hidupnya. Jaksa Gu pun langsung berlari ke tempat si Kang Soo berada. 야, 이거 퍼플이냐? Sesampainya di hadapan Kang Soo, mereka berdua pun langsung baku hantam. Kang Soo juga membanting si Jaksa Gu sampai encok. Sedangkan ayah Cho-hun pastinya kalah dalam pemilihan, juga dipermalukan masyarakat sekitar. Sedangkan Cho-hun masih mengonsumsi barang haram tersebut bersama seorang wanita yang saat si Sang Jae datang ingin menangkapnya, tiba-tiba Cho-hun terjun bebas dan wasted seketika. 범인이니까. Jaksa Gu juga ditangkap oleh kejaksaan, sedangkan Kang Soo kembali menjadi informan, namun kali ini dengan Sang Jae. Misi si Kang Soo adalah untuk menangkap K6 dan komplotannya. Di sini Kang Soo sempat berkhianat dari Sang Jae karena uang yang diberikan oleh K6 cukup menggiurkan. Namun Sang Jae yang sadar kalau Kang Soo mengkhianati mereka langsung turun tangan dan berhasil menangkap semua gembong tersebut. Bahkan Kang Soo yang mencoba melarikan diri berhasil ditangkap si Sang Jae. Namun kali ini dalam situasi berteman. Film pun diakhiri dengan ending kamera yang bertujuan untuk merekam pesta jinah yang akan dilakukan oleh... Gimana guys? Seru guys? Keren sih guys ya. Menurut saya sih filmnya ini keren. Ada beberapa kekurangan ya, kayak terlalu terburu-buru menurut saya. Namun plot twistnya bagi saya pribadi keren sih guys. Karena kan ini mencerminkan bagaimana politik berjalan gitu guys ya. Dan pertarungannya pun itu tidak fisik lah, tapi kepintaran masing-masing. Jaksa Gu dengan kepicikannya, si Kang Soo dengan trik dan kecerdasannya, begitu-begitulah. Bye bye guys, jangan lupa cuci tangan setelah menonton film ini. Thank you.